Selamat siang. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya yang bernama Sarti Murni Karisnila Hulu, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Pendidikan Indonesia, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG Angkatan 4 tahun 2021 di SMK Negeri 1 Loto kelas 10 dengan mata pelajaran teknologi busana pada materi mengoperasikan mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Untuk selengkapnya, silakan saksikan video pembelajaran saya. Untuk Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukan dan kritikan untuk lebih baik ke depan dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Iya. Tidak ada yang lapar? Tidak. Yakin? Yakin. Semangat? Semangat. Baik, Ibu juga semangat karena anak-anak kami juga semangat untuk pembelajaran. Baik, tempat duduknya tolong geser, yang terlalu dekat. Baik, geser juga. Pegangnya. Oke. Karena ini masih situasi pandemi, tetap tolong dijaga jarak, ya. Jangan lupa pakai masker. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, silakan siapa yang bisa memimpin kita dalam doa pensi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya jika kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Ibu absen dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Anissa, Hadir, Bu. di Farfensi, Hadir, Bu. Vini, Hadir, Bu. saya Vini, Yunita Nazara, Hadir, Bu. Yenita Sari Harefa. Hadir, Bu. Baik, berarti ada semua ya? Iya. Ibu juga senang bersyukur anak-anak kami bisa hadir semua yang 18 orang untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib. Ya, kenapa? Untuk mengingatkan salah satu anak-anak kami tujuan kita belajar itu apa? Ya, biar juga kita memiliki rasa cinta akan tanah air. Ya. Baik, terima kasih anak-anak kami. Nah, lagu barusan mengingatkan kita akan negeri kita bahwa kita harus mencintai, bahwa kita berjanji untuk negeri kita. Ya, kita belajar juga untuk negeri kita, ya, supaya kita memiliki rasa nasionalis. Nah, sebelumnya Ibu akan melaksanakan apresiasi. Apresiasi adalah mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Ayo, Abang masih ingat ya. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu?
Ayo, iya, silakan. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai jenis-jenis tusuk. Iya, jenis-jenis tusuk ya. Nah, tusuk jeruji juga bisa dijadikan sebagai tusuk biasa. Nah, demikian persepsi kita pada hari ini, dan Ibu akan melaksanakan pretest, ya, pretest yaitu Ibu akan menilai pemahaman anak-anak kami atau peserta didik kami, pemahaman awal sebelum kita memulaikan pembelajaran. Nah, yang di belakang kita itu mesin jahit apa? Mesin jahit manual ya? Nah, mesin jahit manual. Ada yang tahu apa arti mesin jahit industri? Mesin jahit industri. Oke, tapi pernah mendengar mesin jahit industri? Pernah ya? Di mana? Di TV, di YouTube, ya, atau cerita dari teman. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, apa yang hendak kita dapatkan setelah selesai pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah salah satunya setelah menyimak PowerPoint, siswa atau anak-anak kami mampu menjelaskan pengertian mesin jahit manual, menerapkan teknik-teknik menjahit. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bahkan ini akan menjadi atau membiasakan anak-anak kami nanti untuk lebih ya mengerti, memahami mengenai prosedur-prosedur dalam menjahit, dan ini akan menjadi bekal anak-anak kami ke depan jika sudah menyelesaikan ya studi kita di SMK. Tentunya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Ibu menjelaskan mengenai pengertian mesin jahit dan bagian-bagiannya melalui tayangan PowerPoint atau slide. Kemudian Ibu akan menayangkan video cara mengoperasikan mesin jahit industri kita pada hari ini. Itu adalah rangka atau tahap-tahap pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu, anak-anak. Selamat pagi. Pagi. SMK Bisa. bisa nak? Biasa. Oke, terima kasih pelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan atau menayangkan slide mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini tentang mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Nah, pengertian mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Perhatikan, mesin jahit manual adalah mesin jahit yang dapat digerakkan dengan tangan atau kaki dengan jalan memutarkan roda mesin. Ya, secara manual dengan cara memutarkan roda mesin, digerakkan dengan tangan, kaki atau dengan mesin atau dinamo. Sedangkan mesin jahit industri adalah mesin jahit yang dijalankan dengan mesin dengan kecepatan tinggi, ya, menjalankan atau dijalankan dengan mesin dengan kecepatan tinggi yang lebih cepat dari manual, ya. Kemudian fungsi dan kegunaan mesin jahit manual. Selain untuk menjahit lurus, mesin jahit manual dapat digunakan untuk mengubah hiasan bordir dengan bantuan pemidangan, dengan melepaskan sepatu mesin dan pengaturan setting mesin. Ini adalah fungsi dari mesin jahit manual. Selain bukan untuk menjahit lurus,
mesin jahit manual juga bisa untuk membuat hiasan atau bordiran, tapi dilaksanakan dengan cara manual, ya, bukan dengan mesin. Dan mesin jahit industri adalah salah satu fungsinya digunakan untuk menjahit lurus, ya, menjahit lurus sesuai dengan fungsi mesin masing-masing. Nah, Ibu nanti akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin jahit industri. Perbedaan mesin jahit manual dan industri, ya, mempunyai kelebihan dan kelemahan jika dilihat dari hasil jahitan. Kelebihannya adalah hasil jahitan yang rapi dan kecil akan membuat bahan kain yang dijahit terlihat lebih bagus dan berkualitas tinggi, yaitu dalam hasil jahitan, ya, terlihat lebih bagus dan kelihatan berkualitas tinggi atau rapi, ya. Kemudian kelemahannya adalah hasil jahitan dari manual ini adalah tusuk jahitan pada kain akan mudah lepas, ya, itulah kelemahannya hasil jahitan mudah lepas. Sedangkan mesin jahit industri kecepatan menjahitnya, di mana mesin jahit konvensi menggunakan dinamo besar dengan kecepatan jahitan mencapai 5.000 jahitan per menit, ya, 5.000 jahitan setiap menit. Itulah kecepatan dari mesin jahit industri. Nah, ini jenis-jenis mesin jahit manual, ya, mesin jahit manual. Itu satu, ini gambarnya, perhatikan. Mesin jahit digerakkan dengan tangan, ini engkol digerakkan dengan tangan, ini. Kemudian mesin jahit manual digerakkan dengan kaki, ini di bawah kaki mesin. Dan mesin jahit manual digerakkan dengan listrik atau dinamo biasa kita kenal, ya. Itu adalah jenis-jenis mesin jahit manual. Mesin jahit industri ini ada berbagai macam jenis tergantung fungsi masing-masing dari mesin jahit industri, ya, yaitu mesin jahit jarum satu, ya, ini biasa untuk menjahit lurus, tapi karena sudah ada mesin pendeteksi tepi kain. Terakhir mesin jahit pasang ban, ini dia mesin jahit khusus untuk memasang ban pinggang, ya. Beda dengan manual, kita harus menarik dulu, tapi ini sudah tersedia, ya, kita tinggal menjalankan mesin. Nah, itu adalah pengertian fungsi mesin jahit manual dan industri, mulai dari pengertian fungsinya atau kegunaannya dan jenis-jenis. Ibu sudah menjelaskan, ya, paham kan? Mulai dari arti atau fungsinya, gunanya, Vini. Kegunaan mesin jahit manual yaitu untuk membuat hiasan bordir dengan bantuan pemidangan dengan melepaskan sepatu mesin dan pengaturan jarak setikan. Baik, terima kasih, ya. Baik, Ibu akan menayangkan video cara mengoperasikan mesin jahit industri. Kenapa? Biasanya cara pasang benang.
sudah selesai, ya sudah bisa dijahit. Perhatikan apa fungsi bagian-bagian ini, nanti bertanya. Jadi apa fungsinya? Ini fungsi. Apa namanya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, Ibu akan bertanya dari apa yang kita saksikan tadi. Ini fungsinya, itu power atau on off untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Nah, Ibu harap dan Ibu yakin anak-anak kami sudah bisa memahami cara mengoperasikan mesin jahit mesin dan bisa menerapkan atau bisa menerapkan pengoperasian mesin jahit industri walaupun hanya anak-anak kami menyaksikan melalui tayangan video. Nah, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan cara mengoperasikan mesin jahit manual. Nanti Ibu akan mendemonstrasikan, silakan perhatikan keliling Ibu. Perhatikan ya. Yang pertama adalah cara Ibu akan mendemonstrasikan langkah pengoperasian mesin jahit. Yang pertama, pengisian benang pada spool atau kumparan. Ini namanya kumparan. Bagaimana cara mengisi benang pada spool? Silakan diperhatikan. Cara pengisian benang pada spool atau kumparan. 1. Letakkan kelos benang pada tiang benang. Tarik ujung benang dan selipkan pada lubang sangkutan. Lalu tarik ke bawah dan selipkan pada penjepit benang bawah. Kemudian tarik ke atas dan gulungkan beberapa putaran ke spool atau kumparan yang akan diisi. 2. Masukkan spool atau kumparan ke dalam tiang penggulung benang. Tekanlah tiang penggulung benang. 3. Setelah itu jalankan mesin dengan tangan, kaki atau pedal injakan. Yang terakhir sudah masuk ke dalam lubangnya. Oke. Ini tadi pertama, baru mengarahkan ke dalam sekunci, lalu arahkan benang ke dalam lubang ini. Ya. Baik. Menyesuaikan nomor jarum dengan jenis kain bahan yang akan dijahit. Ini nomor 13 ya. Ini kita Putarlah roda penggerak untuk menaikkan tiang rumah jarum setinggi mungkin. Kemudian kelurkan skru pengikat jarum. Masukkan jarum ke dalam rumah jarum. Bagian dasar jarum selalu melekat pada bagian dalam alur tempat. Baik. Selanjutnya adalah pemasangan benang bagian atas ya. Lanjut. Ini cara memasang benang bagian atas. Pemasangan benang bagian atas. Sebelum memasang benang, posisikan jarum naik ke atas dengan menekan pengungkit sepatu dan memutar roda mesin. Ya, ini Langkah-langkah pemasangan benang atas. 1. Masukkan kelos benang pada tiang benang. Halo? Ya. Ujung benang diarahkan menuju sangkutan benang. Arahkan benang ke bawah, diselipkan pada 2 piring benang menuju sangkutan. Selanjutnya, benang ditarik dimasukkan ke pelatuk pengungkit benang. Kemudian benang ditarik masuk ke sangkutan rumah jarum. Dan 6. Benang dimasukkan pada lubang jarum. Ini sudah pas. 5. Tidak terlalu kencang. Perhatikan letak jarum mesin. Jarum mesin harus berada di atas. 6. Pegang klep sekoci dengan ibu jari dan telunjuk jari, lalu masukkan ke dalam rumah sekoci. Letaknya harus pas. Perhatikan posisi anak panah. Tekanlah sekoci hingga terdengar bunyi klik
dan biarkan benang menjulur keluar tergantung di luar sekoci. Penarikan benang bawah. Sebelumnya turunkanlah gigi mesin dengan memutar tombol yang ada. Langkah-langkah dalam mengeluarkan benang bawah. 1. Arahkanlah tuas penekan sepatu ke atas. 2. Pegang ujung benang yang menjulur pada jarum dengan tangan kiri sementara tangan kanan memutar roda pengatur sehingga jarum bergerak turun. Benang bawah akan terpancing naik ke atas. Kemudian tariklah benang bawah yang keluar dan terakhir satukan benang bawah dan atas dengan menariknya bersama-sama. Sudah siap cara mengoperasikan. Setelah ini selesai maka mesin jahit sudah bisa dijalankan. Ya? Nanti selanjutnya ibu ada tugas di rumah cara menjahit berbagai macam mesin jahit, bagaimana juga cara memberikan dan mengirim. Ya, cara memasang. Ya, secara jelaskan aja, oke, ya. Jalan benang. Salah satu tadi ciri-ciri cara memasang, ya, silakan jarum. Ya, apa yang perlu diperhatikan? Ya, baik, silakan. Ini bawa mesinnya. Cara memasang jarum ya. Ya. Silakan dia. Apa yang perlu diperhatikan, jelaskan dalam pemasangan jarum. Jarumnya harus berbahan yang kuat. Ya, dari bahan yang kuat. Terus nomor jarumnya Nomor jarum juga diperhatikan. pas dengan kain. Ya. Sudah tahu kelompok masing-masing. Ibu membagi kelompok ini saja. Kelompok 1, kelompok 2 mulai dari Julius sampai ini ya. Kelompok 3 sampai kelompok 4. Nah, kelompok 1 silakan perhatikan Ibu. Ini diskusi pengoperasian mesin jahit manual, yaitu silakan mendiskusikan bagian-bagian mesin jahit di bagian bawah. Ya, Ibu sudah memberikan gambar, silakan diskusikan bagian-bagian mesin jahit bagian bawah. Kelompok 2 bagian mesin jahit di bagian badan mesin. Kelompok 3 bagian mesin jahit manual bagian badan, dan kelompok 4 bagian mesin jahit manual bagian bawah. Nah, diskusikan masalah kelompok-kelompokmu bagian-bagian mesin jahit. Silakan pelajari bahan ajar yang sudah dibagikan. Nanti dipresentasikan ya. Nah, ya, silakan ditulis. Siapa nanti yang presentasi? Vini. Baik. Nah, silakan ini bagian teman-teman. Ya, begitu juga dengan kelompok 2. Baik, diskusikan bagian-bagian mesin jahit, bagian badan mesin sama teman-teman. Paham kan? Silakan putar untuk kursimu biar lebih bisa diskusi dengan teman-teman. Depan aja, depan. Mulai depan. Mulai diputar kursinya ya, biar lebih rileks untuk berdiskusi. Iya, bisa. Baik. Ini juga kasih depan kursi berdepan. Kalau jangan bicara. Keluarkan buku bantu cara bercetak kecil. Apa ide, apa gagasanmu? Ya kan, Yuda? Kenapa? Sehat kan? Begitu juga kelompok 3. Apa yang didiskusikan mengenai badan mesin jahit? Siapa yang presentasikan nanti? Pilih. Apa ini? Tuliskan catatan apa hal yang penting. Jadi siapa yang pilih? Kelompok 4. Apa yang didiskusikan mengenai bagian mesin jahit manual bagian
Oke, gitu saja. Bisa? Siapa yang akan presentasi? Oh iya. Sudah pesan semua? Jangan kerjakan. Tuliskan catatan kecil. Kalau ada yang kurang mengerti silakan tanya sama ibu ya. Ya. Silakan dibuka bahan ajar yang sudah ibu bagikan, apa juga sudah dipelajari di rumah, silakan dipelajari. Kenalkan bukunya, tulis catatan, jangan hanya sampai mengerti, baca semua ya. Karena namanya ini diskusi, jadi harus aktif. Kita punya waktu 3 menit lagi. Kelompoknya sudah? Ya, bisa kenal ini. Ini apa? Itu ceritanya nanti. Catatan ini. Yang di bawah untuk mengatur jalannya mesin. Jalankan menggunakan hukum. Sudah kelompok 2? Belum ya? Mau siap? Ya, jangan. Ini, iya ya. Siapa tadi yang presentasi? Atau kelompok ini ya? Silakan ditulis hal-hal yang susah atau yang perlu dipertanyakan, cara yang tidak dimengerti. Anissa yang presentasi bukan? Si Julius. Ya, bagus. Kata yang klik, silakan. Kenapa sama? Kalian sebutkan? Bisa mana? Baik, selesai semua? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan memperkenalkan kami sebagai dapur yang kami bahas di kelompok kami, yaitu mengenai mesin jahit industri bagian bawah. Dalam mesin jahit industri bagian bawah terdapat 9 bagian. Yang pertama yaitu meja mesin, dan yang kedua kaki mesin, yang ketiga laci mesin, keempat tempat benang, kelima dinamo, keenam injakan kaki mesin, 7 tombol menghidupkan dan mematikan, 8 tuas lutut, 9 penghulung benang untuk spool. Itu saja bagian-bagian bawah pada mesin jahit industri. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman kami, dipersilakan. Iya, ada pertanyaan, silakan. Kasih ini duluan. Pertanyaan saya, apa itu fungsi dinamo? Pertanyaan dari versi adalah diversi fungsi dari dinamo. Kita lihat dari penjelasan kelompok 1, salah satu bagian mesin jahit adalah bagian bawah mesin jahit industri adalah dinamo. Ada di bagian nomor 5. Perhatikan itu nomor 5. Dinamo ini di bawah papan. Apa fungsinya? Menurut kami, Iya. fungsi dinamo yaitu energi
Iya. Kalau di mesin jahit industri menggunakan benang perbagian. Iya. Nah itu adalah hanya salah satu perbedaan, tapi masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Ya bagi bagian mesin jahit. Namanya saja menggunakan dinamo dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan rendah pasti berbeda. Iya. Terima kasih. Pengendara yang kelompok satu berikan aplaus. Dan selanjutnya adalah kami yang aktif memberikan pertanyaan. Oke, kelompok kedua silakan maju. Kami pada kelompok 2 yaitu mengenai bagian mesin jahit industri, bagian badan mesin. Nah, bagian-bagian badan mesin industri yaitu 1. Skrup pengatur tekanan sepatu. 2. Alur benang. 3. Plat penutup. 4. Alur benang. 5. Skrup penguat jarum. Sudah didiskusikan oleh anak-anak kami, bisa dipahami dan dimengerti. Nah, Ibu mau mengecek dulu pemahaman anak-anak kami mengenai hasil diskusi kita tadi. Coba uraikan ciri-ciri jarum yang baik, memilih jarum mesin yang baik. Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan Anissa. Jarum dipilih yang berkualitas tinggi, harus dengan kain dan nomor yang sesuai, seperti kain yang tipis harus sesuai dengan nomor jarum 11. Baik. Nah, ya terima kasih Anissa. Jawaban yang tepat bahwa memilih jarum harus disesuaikan dengan jenis kain yang akan dijahit. Kemudian satu lagi, silakan siapa yang masih ingat bagian-bagian mesin jahit manual bagian badan. Coba angkat tangan siapa yang bisa? Ya, di konvensi silakan. Saya garis benang, skrup jarum dan kepala mesin. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk si konvensi. Nah, demikian hasil diskusi kita dan anak-anak kami mengingat atau paham terhadap materi diskusi kita mengenai bagian-bagian mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Nah, berakhir kegiatan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita mulai dari awal sampai berakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Julius, silakan. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini saya ambil salah satunya yaitu pengertian mesin jahit manual dan mesin jahit industri serta fungsinya. Mesin jahit manual yaitu mesin jahit yang dijalankan dengan memutarkan roda menggunakan kaki dan tangan. Sedangkan mesin jahit industri yaitu mesin jahit yang menggunakan tenaga mesin yang kecepatan tinggi. Kegunaan daripada mesin jahit manual yaitu selain menjahit lurus bisa juga dijadikan sebagai hiasan atau bordir. Sedangkan fungsi dari mesin jahit industri yaitu hanya dapat digunakan untuk jahitan lurus. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang luar biasa bahwa mesin jahit manual dan mesin jahit industri sudah dijelaskan pengertiannya dan kemudian fungsi dari mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Iya, silakan. Salah satu menggunakan dinamo besar dengan kecepatan jahitannya mencapai 1000 jahitan. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah perbedaan dari mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Yang paling kelihatan adalah dari cara pengerjaan. Yang pengerjaan mesin industri mengerjakan atau menjahit pakaian dengan kecepatan tinggi. Ya. Demikian kesimpulan kita. Saat ini kita akan melaksanakan post-test. Post-test Ibu akan menilai kemampuan anak-anak kami memahami materi yang sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kita pelajari pada hari ini dari awal hingga terakhir. Silakan kerjakan
Ambil selebar kertas. Ini soal di atas dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 3 menit, 3 sampai 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana cara pemasangan jam mesin jahit pada mesin jahit manual? Ya, sudah Ibu jelaskan tadi pada demonstrasi cara memasang mesin jahit atau jarum mesin jahit pada mesin jahit manual. Ini bisa? Yang sudah siap bisa dikumpulkan di depan. Ya, dikumpulkan. Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan tugas mandiri atau tugas yang dikerjakan anak-anak kami di rumah. Nah, tadi Ibu sudah mendemonstrasikan cara mengoperasikan mesin jahit manual. Dan silakan anak-anak kami berlatih di rumah bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit manual. Ya, setiap tahap mulai dari pemasangan sekoci, pemasangan benang, buat atau jahit jenis-jenis jahitan atau macam-macam jahitan untuk berlatih. Contohnya, jenis jahitan segi empat. Nah, materi kita minggu depan atau pembelajaran kita pada minggu depan adalah mengenai jenis-jenis kampung atau bagaimana cara menerapkan kampung pada suatu produk. Ya, jadi anak-anak kami, mari kita menyerahkan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal anak-anak kami untuk ke depan dan untuk masa yang akan datang. Baik, selamat siang. Ya, silakan pulang, jaga kesehatan, sampaikan salam kepada orang tua. Baik, sampai jumpa ya.